Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aftia Maulidia dari Offering A9 akan mempresentasikan kurikulum PAUD yang telah saya buat. Latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang dengan pesat, pendidikan agama mulai luntur di kalangan anak-anak, sehingga sekolah harus tetap memberikan tugas dan fungsinya sebagai pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak untuk menghadapi tantangan dunia. TK Kurota Ayun mengembangkan kurikulum yang berlandaskan Islam dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum ini disusun dengan dikembangkan oleh tim penyusun yakni kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat di bawah koordinasi Dinas Pendidikan. Dasar operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Pedoman penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bernama TK Kurota Ayun memiliki visi mewujudkan satuan pendidikan yang berbasis karakter dan unggul berdasarkan nilai agama, budaya, kemanusiaan, serta membentuk generasi muslim berakhlak mulia, berwawasan luas, terampil, dan mandiri. TK Kurota Ayun memiliki visi mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan yang berakhlakul karimah dan berkualitas tinggi, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, menyelenggarakan pembelajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan pendidikan karakter dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam peradaban dunia, mewujudkan sekolah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, mewujudkan generasi emas penghafal Al-Quran, memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi, menyelenggarakan pendidikan umum yang bernafaskan Islam, integrate kurikulum, membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, santun, dan mandiri. TK Kurota Ayun memiliki tujuan, yakni tercapainya pendidikan untuk menghasilkan prestasi dan lulusan yang berakhlakul karimah dan berkualitas tinggi. Tercapainya sumber daya manusia yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Tercapainya pembelajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tercapainya pendidikan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam peradaban dunia. Tercapainya pembelajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tercapainya generasi emas penghafal Al-Quran, tercapainya kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi. Tercapainya pendidikan umum yang bernafaskan Islam, integrate kurikulum. Tercapainya pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, santun, dan mandiri. TK Kurota Ayun memiliki karakteristik. Kurikulum TK Kurota Ayun yang disusun dengan mengusung nilai-nilai agama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan karakteristik tersendiri dari lembaga kami, yakni setiap pagi hari, kegiatan inti anak-anak adalah mengaji dan menghafalkan Al-Quran. Nilai karakter yang dikembangkan adalah kepemimpinan, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, inovatif, santun, mandiri, bertakwa, disiplin, peduli, dan jujur. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin dan kegiatan lain yang diterapkan selama anak berada di TK Kurota Ayun. Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan aktif, TK Kurota Ayun menerapkan model pembelajaran sentra dengan metode problem-based learning, dengan kegiatan pembelajaran Islami sehari-hari. Penerapan model sentra yang di dalamnya memuat sentra imtak, sentra permainan, sentra perpustakaan, sentra bahan alam, sentra seni,
sentra musik dan gerak, sentra memasak, dan sentra persiapan. TK Kurota Ayun mengembangkan program khusus untuk mendukung terbentuknya nilai karakter anak dengan memberikan pembelajaran yang berbasis karakter, baik dalam belajar maupun bermain dan kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Mengacu penerapan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010, maka TK Kurota Ayun menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2013 dengan mengembangkan 6 aspek bidang pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Adapun program yang dilaksanakan pada lembaga kami, yakni yang pertama, program menghafal Al-Quran dan hadis pendek. Program ini dilakukan setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, dengan tahap yakni menghafal surat pendek pada juz 30, kemudian juz 1-29, serta hadis pendek. Program ini berlaku tidak harus tuntas anak hafal juz 1-30 dan hanya pada saat anak berstatus sebagai murid TK Kurota Ayun. Kemudian yang kedua, program kegiatan Bazar Day dari seluruh warga sekolah, baik anak, guru, tenaga administrasi, dan orang tua. Kegiatan ini dilaksanakan setahun 2 kali atau setiap semesteran saat pengambilan raport. Kegiatan ini yakni bazar yang terdiri dari hasil karya dan kreasi anak, guru, tenaga administrasi, dan barang dari orang tua. Untuk orang tua, guru, dan tenaga administrasi boleh menjual barang dagangan jika memiliki usaha dan tidak semua menjadi penjual. Kemudian, program yang ketiga yakni program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Sabtu, pada minggu kedua dengan anak-anak boleh memilih kegiatan ekstra maksimal 2 kegiatan yang wajib yakni ekstrakurikuler drum band dan renang. Untuk ekstrakurikuler drum band dan renang dilakukan secara bergantian, misalnya minggu kedua drum band, minggu keempat renang, dan seterusnya. Program ekstrakurikuler yang terdapat pada TK Kurota Ayun ini meliputi kegiatan drum band, kiroah, albanjari, bildacil, tari, drama, renang, dan melukis. Kemudian yang keempat, program kemandirian berdasarkan kegiatan sehari-hari. Program ini menekankan aspek kemandirian pada anak yang distimulasi melalui kegiatan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kegiatan ini terdapat laporan yang dapat diisi oleh guru dan orang tua pada setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh anak. Kemudian program yang kelima yakni program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program bahasa ini dilaksanakan pada proses pembelajaran anak. Selain itu juga pada hari tertentu di mana setiap hari Senin harus menggunakan bahasa Inggris dan setiap hari Jumat harus menggunakan bahasa Arab, mulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. Kemudian yang keenam, program pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang dilakukan pada proses pembelajaran anak seperti program bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan pada hari tertentu, yakni setiap hari Rabu harus menggunakan bahasa Jawa. Kemudian program yang ketujuh yakni program kreativitas alam seperti pertanian dan peternakan mini yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di halaman sekolah yang disediakan, yakni pertanian dan peternakan mini yang meliputi tanaman toga dan tanaman bunga, dan peternakan mini yakni hewan peliharaan seperti kelinci, ayam, kucing, burung, ikan lele, dan berbagai jenis ikan hias. Kemudian program pembelajaran kreativitas IT yang dilaksanakan setiap minggu di hari Jumat untuk memperdalam kreativitas yang dimiliki oleh setiap anak. Program cooking class dilakukan setiap 1 bulan sekali di mana setiap bulan tersebut memiliki berbagai jenis resep yang berbeda. Kemudian program yang terakhir yakni program semi pesantren yang dilakukan setiap 1 bulan sekali tepatnya pada minggu ketiga, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang ingin belajar seperti di pesantren. Program pengembangan dan muatan. Pembelajaran di TK Kurota Ayun menggunakan model pendekatan sentra dengan metode sentra yakni mampu merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terarah. Konsep pembelajaran mampu merangsang anak untuk saling aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalaman sendiri.
TK Kurota Ayun telah mengembangkan 8 sentra, yaitu sentra persiapan, sentra memasak, sentra olah tubuh, sentra iman dan takwa atau IMTAK, sentra seni dan kreativitas, sentra bermain peran, sentra bahasa, sentra bahan alam, sentra perpustakaan, sentra TIK atau komputer. Adapun program pengembangan dan materi pembelajaran. Yang pertama yakni nilai agama dan moral. Untuk kompetensi 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, materinya meliputi mengetahui sifat Tuhan sebagai pencipta, mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan, membiasakan mengucapkan kalimat pujian terhadap ciptaan Tuhan. Kompetensi 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dengan materi, terbiasa saling menghormati, mengucapkan keagungan Tuhan sesuai agamanya, merawat kebersihan diri, tidak menyakiti, hormat pada guru dan orang tua, menjaga dan merawat tanaman, binatang, peliharaan, dan ciptaan Tuhan. Kompetensi 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, yakni dengan materi terbiasa berbicara sesuai fakta, tidak cukup dalam perkataan dan perbuatan, tidak berbohong, menghargai kepemilikan orang lain, mengembalikan benda yang bukan haknya, dan lain sebagainya. Kemudian, kompetensi 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dan kompetensi 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa dengan materi doa-doa seperti doa pendek sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah makan, dan sebagainya. Mengenal hari-hari besar agama, cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan agama, tempat ibadah, tokoh keagamaan. Kemudian kompetensi 3.2 mengenal perilaku baik, cerminan akhlak mulia, dan menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Dengan materi, perilaku baik dan santun disesuaikan dengan agama dan adat setempat, cara berjalan melewati orang tua, cara meminta bantuan, cara menyampaikan terima kasih, dan lain sebagainya. Kemudian program pengembangan aspek fisik motorik, kompetensi 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat dengan materi kebiasaan makan makanan bergizi seimbang, kebiasaan merawat diri, berpakaian bersih, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan alat main dan milik pribadi. Kemudian kompetensi 3.3 dan 4.3 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus, serta menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. Dengan materi, nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh, cara merawat, kegiatan untuk latihan motorik kasar dengan merangkak, berjalan, berlari, merayap, berjinjit, dan lain sebagainya, dan keterampilan motorik halus untuk melatih koordinasi mata dan tangan, kelenturan pergelangan tangan, kekuatan dan kelenturan jari-jari tangan, dan lain sebagainya. Kompetensi 3.4 dan 4.4 mengetahui cara hidup sehat dan mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat dengan materi, cara merawat kebersihan diri, cara menghindarkan diri dari bahaya kekerasan, cara menghindarkan diri dari benda-benda berbahaya, cara menggunakan toilet dengan benar tanpa bantuan, dan kebiasaan buruk yang harus dihindari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, program pengembangan aspek kognitif. Kompetensi 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu dengan materi, membiasakan eksploratif, cara bertanya, cara mendapatkan jawaban. Kompetensi 2.3 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif dengan materi pemahaman tentang kreatif, membiasakan kerja secara kreatif. Kompetensi 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. Kompetensi 4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif dengan materi cara mengenali masalah, mengetahui penyebab masalah, mengatasi masalah, dan menyesuaikan kegiatan dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah. Kompetensi 3.6 dan 4.6 mengenal benda dan menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitarnya dengan materi bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, tekstur, suara, pengelompokan, membandingkan, mengurutkan, pola ABC, mencocokkan lambang, bilangan, dan menghubungkan satu ke satu. Kemudian, kompetensi 3.7 dan 4.7
mengenal lingkungan dan menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Dengan materi keluarga, teman, lingkungan geografis seperti pedesaan, pantai, kota, dan lainnya, kegiatan orang-orang, budaya, tempat umum, berbagai jenis transportasi, dan lambang negara. Kompetensi 3.8 dan 4.8 mengenal dan menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam. Dengan materi hewan kelompok hewan berdasarkan makanan, manfaat, tanaman yang dengan berbagai jenis, bermacam bentuk dan warna daun, berkembang biaknya dari tanaman, cara merawat tanaman, gejala alam, dan sebab akibat dari kejadian. Kemudian kompetensi 3.9 dan 4.9, mengenal dan menggunakan teknologi sederhana untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya, dengan materi nama benda, bagian-bagian benda, fungsi benda, cara menggunakan secara tepat. Selanjutnya, program pengembangan dengan aspek sosial emosional. Kompetensi 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dengan materi, cara memberi salam pada guru atau teman, cara untuk berani tampil di depan teman guru, orang tua, dan lingkungan sosial lainnya, dan cara menyampaikan keinginan dengan santun. Kompetensi 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, dengan materi, aturan bermain, aturan di satuan PAUD, cara mengatur diri sendiri, cara mengingatkan teman bila bertindak tidak sesuai aturan. Kemudian, kompetensi 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar dengan materi, cara menahan di saat marah, ciri diri dan orang lain, cara antri, cara menyelesaikan gagasan hingga tuntas, berusaha tidak menyakiti atau membahas dengan kekerasan. Kompetensi 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian dengan materi pemahaman tentang mandiri, perilaku mandiri, cara merencanakan, memilih, memiliki inisiatif untuk belajar atau melakukan sesuatu tanpa harus dibantu oleh orang lain. Kompetensi 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya, dengan materi keuntungan mengalah, cara menawarkan bantuan, cara menenangkan diri dan teman, senang berbagi makanan atau mainan. Kompetensi 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama dengan materi, perilaku anak yang menerima perbedaan, cara menghargai teman, cara menghargai pendapat, dan cara berterima kasih atas bantuan yang diterima. Kompetensi 2.11 memiliki perilaku yang sesuai dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan transisi, cara menghadapi suatu benda, cara menyesuaikan diri dengan cuaca dan kondisi alam. Kompetensi 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab dengan materi pemahaman tentang tanggung jawab, pentingnya bertanggung jawab, cara bertanggung jawab, cara merapikan atau membereskan mainan, mengerjakan sesuatu hingga tuntas, mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan senang menjalankan kegiatan dari tugasnya. Kompetensi 3.13 dan 4.13 mengenal dan menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar dengan materi, cara menghadapi orang yang tidak dikenal, penyebab sedih, marah, gembira, kecewa, dan lain sebagainya, mengendalikan emosi secara wajar. Kompetensi 3.14 dan 4.14 mengenali dan mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Dengan materi, cara mengungkapkan apa yang dirasakannya, seperti lapar, ingin makan, kedinginan, memerlukan baju yang hangat, dan lain sebagainya. Teknik mengambil makanan sesuai kebutuhan, menggunakan alat main sesuai dengan gagasan yang dimilikinya, membuat karya sesuai dengan gagasannya. Program pengembangan aspek bahasa dengan indikator 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman dengan materi cara berbicara secara santun, menghargai teman dan orang yang lebih tua, pemahaman sikap rendah hati, contoh perilaku rendah hati, dan santun. Kompetensi 3.10 dan 4.10 memahami bahasa reseptif dan menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif. Materinya, cara menjawab dengan tepat, cara merespon dengan tepat, melakukan sesuai dengan yang diminta, menceritakan kembali apa yang sudah didengar. Kompetensi 3.11 dan 4.11 memahami dan menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Dengan materi mengungkapkan keinginan, menceritakan kembali, bercerita tentang apa yang sudah dilakukannya, mengungkapkan perasaan emosi,
dan menggunakan buku untuk berbagai kegiatan. Kompetensi 3.12 dan 4.12 mengenal dan menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya dengan materi membaca gambar, membaca simbol, menjiplak huruf, mengenali huruf, menuliskan pikirannya walaupun huruf masih terbalik, hubungan bunyi dengan huruf, mengucapkan kata yang sering diulang, mengeja huruf, membaca sendiri, dan menghubungkan angka dan bilangan. Program pengembangan dengan aspek seni, kompetensi 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis dengan materi cara menjaga kerapian diri, cara menghargai hasil karya, cara merawat kerapian, kebersihan, dan keutuhan benda mainan atau milik pribadinya. Kompetensi 3.15 dan 4.15 mengenal dan menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media, dengan materi membuat berbagai hasil karya dan aktivitas seni, gambar dan lukis, seni suara, seni musik, karya tangan, dan lainnya, dan menampilkan hasil karya seni. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Kurota Ayun memiliki kalender pendidikan yang sesuai dan menyesuaikan hari libur seperti hari libur tanggal merah untuk event hari raya atau dan sebagainya, dan hari libur untuk hari Minggu. Kalender pendidikan untuk bulan Juli tahun 2021 terdapat tanggal 1 sampai tanggal 3, yakni libur semester 1, tanggal 5 pertemuan wali murid baru, tanggal 6 awal tahun pelajaran baru, tanggal 7 sampai 10 masa orientasi sekolah siswa, tanggal 20 tanggal merah hari raya Idul Adha, tanggal 24 sampai 25 yakni program kegiatan semi pesantren, tanggal 29 puncak tema rekreasi yakni dengan tema jalan-jalan bersama keluarga. Kalender pendidikan bulan Agustus tahun 2021 yakni tanggal 3 kreativitas alam, tanggal 10 sampai 12 hari libur tahun baru Muharram, tanggal 12 cooking class, tanggal 14 ekskul drum band, tanggal 17 hari libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 21 sampai 22 program kegiatan semi pesantren, tanggal 23 puncak tema negaraku dengan kegiatan lomba-lomba dari Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 28 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan September tahun 2021, tanggal 1 kegiatan kreativitas alam, tanggal 10 puncak tema air api udara dengan kegiatan eksperimen balon. Tanggal 11 ekskul drum band, tanggal 13 cooking class, tanggal 18 dan 19 kegiatan semi pesantren, tanggal 25 ekskul renang, tanggal 28 puncak tema alat komunikasi dengan permainan telepon dari kelas. Kalender pendidikan bulan Oktober tahun 2021, tanggal 2 hari batik, tanggal 4 kegiatan kreativitas alam, tanggal 9 ekskul drum band, tanggal 11 cooking class, tanggal 14 puncak tema alam semesta dengan kegiatan membuat kreasi matahari, tanggal 16 dan 17 kegiatan semi pesantren, tanggal 19 dan 20 hari libur Maulid Nabi Muhammad, tanggal 23 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan November tahun 2021 yakni tanggal 1 kreativitas alam, tanggal 10 cooking class, tanggal 13 ekskul drum band, tanggal 16 puncak tema diri sendiri dengan kegiatan praktek menggosok gigi, tanggal 20 dan 21 program kegiatan semi pesantren, tanggal 25 tanggal merah, tanggal libur hari guru, tanggal 27 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan Desember tahun 2021, tanggal 2 kreativitas alam, tanggal 8 puncak tema pekerjaan dengan kegiatan menjadi polisi lalu lintas, tanggal 11 ekskul drum band, tanggal 13 cooking class, tanggal 18 program kegiatan semi pesantren, tanggal 21 pengambilan rapot semester 1 dan program kegiatan Bazar Day, tanggal 22 Hari Ibu, tanggal 24 sampai 25 Hari Raya Natal, tanggal 31 Malam Tahun Baru. Dengan tanggal 22 sampai tanggal 31 Desember, kegiatan cuti bersama dan libur semester 1. Kalender pendidikan bulan Januari tahun 2022, tanggal 1 Tahun Baru Masehi, tanggal 1 dan 2 cuti bersama dan libur semester 1, tanggal 3 kreativitas alam, tanggal 5 puncak tema lingkunganku dengan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, tanggal 8 ekskul drum band, tanggal 10 cooking class,
tanggal 15-16 kegiatan seni pesantren, dan tanggal 22 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan Februari tahun 2022, tanggal 1 Tahun Baru Imlek, tanggal 2 Kreativitas Alam, tanggal 9 Puncak Tema Kebutuhanku dengan kegiatan membuat sandwich, tanggal 10 Cooking Class, tanggal 12 ekskul drum band, tanggal 19-20 kegiatan seni pesantren, tanggal 24 Puncak Tema Binatang dengan kegiatan pergi ke Taman Wisata Kota, tanggal 26 ekskul renang, tanggal 28 hari libur Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalender pendidikan bulan Maret tahun 2022, tanggal 1 Kreativitas Alam, tanggal 3 Hari Nyepi, tanggal 10 Cooking Class, tanggal 12 ekskul drum band, tanggal 16 Puncak Tema Tanaman dengan kegiatan bercocok tanaman obat, tanggal 19-20 kegiatan seni pesantren, tanggal 26 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan April 2022, tanggal 2 Kreativitas Alam, tanggal 9 ekskul drum band, tanggal 11 Cooking Class, tanggal 15 Wafat Yesus Kristus, tanggal 16-17 kegiatan seni pesantren, tanggal 18 Pondok Ramadan dan buka bersama, tanggal 21 Hari Kartini, tanggal 23 ekskul renang, dan 25-30 libur Hari Raya Idul Fitri. Kalender pendidikan bulan Mei tahun 2022, tanggal 1 Hari Buruh Internasional, tanggal 2-3 hari libur Hari Raya Idul Fitri, tanggal 2-7 hari libur Hari Raya Idul Fitri, tanggal 9 Halal Bihalal bersama wali murid, tanggal 12 ekskul drum band, tanggal 14 Cooking Class, tanggal 16 hari libur Hari Raya Waisak, tanggal 21 dan 22 program kegiatan seni pesantren, tanggal 26 hari libur kenaikan Isa Al-Masih, tanggal 28 ekskul renang. Kalender pendidikan bulan Juni tahun 2022, tanggal 1 hari libur Hari Lahir Pancasila, tanggal 3 Kreativitas Alam, tanggal 10 Cooking Class, tanggal 11 ekskul drum band, tanggal 13-17 kegiatan evaluasi semester 2, tanggal 18-19 kegiatan seni pesantren, tanggal 25 pengambilan rapot semester 2 dan kegiatan Bazar D, tanggal 27-9 Juli 2022, hari libur semester 2. Demikian presentasi kurikulum operasional PAUD yang telah saya buat dengan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Qurrata A'yun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.